Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mr. Didi di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA kelas 4 Sekolah Dasar. Oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang bunyi. Oke, perhatikan. Jadi bunyi secara umum ini merupakan segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita, ya. Bunyi ini dihasilkan oleh benda, sedangkan kalau manusia ini mengeluarkan suara dari pita suara. Jadi bedakan antara bunyi dan suara. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, sedangkan suara manusia atau suara hewan ini dari pita suara yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi, ya, seperti yang kalian ketahui seperti gitar yang dipetik, ya. Bukan hanya gitar, kalau gitar nggak dipetik ini bukan sumber suara karena dia tidak menghasilkan suara. Nah, di sini sumber bunyi contohnya apa? Pita suara bergetar ketika kita berbicara, ya. Nah, gamelan yang dipukul kalau cuman gamelan, yaitu bukan sumber bunyi karena tidak mengeluarkan bunyi. Kalau dipukul, baru dia menjadi sumber bunyi. Jenis-jenis bunyi. Jadi, bunyi dihasilkan oleh getaran yang memiliki frekuensi tertentu. Dan berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu ada bunyi infrasonik, ada bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Bagaimana penjelasan masing-masing bunyi tersebut? Nah, bunyi infrasonik. Nah, mungkin dari kalian ada yang sudah tahu apa itu bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, contoh bunyi infrasonik adalah getaran gempa bumi. Manusia tidak dapat mendengar bunyi infrasonik kecuali kalau manusia dengan menggunakan alat. Tetapi ada beberapa hewan tertentu yang dapat mendengarkan bunyi infrasonik seperti gajah dan jangkrik. Ya, gajah dan jangkrik. Sedangkan bunyi audiosonik, apa bunyi audiosonik itu? Yaitu bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik dapat didengar oleh manusia. Nah, seperti contoh suara berbisik pelan, ya, itu frekuensinya sekitar 20 Hz. Tapi tidak kurang, karena kalau kurang manusia tidak bisa mendengarkan kecuali dengan alat. Bunyi pesawat terbang di udara ini bisa mencapai 120 Hz. Bunyi ultrasonik, apa itu bunyi ultrasonik? Bunyi dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Contoh bunyi ultrasonik adalah gelombang sonar yang dipancarkan kapal laut atau kapal selam. Manusia juga tidak dapat mendengar bunyi ultrasonik. Tetapi ada juga hewan-hewan tertentu yang dapat mendengarkan bunyi ultrasonik ini, seperti kelelawar dan lumba-lumba. Nah, ini gambar kapal yang dia mengeluarkan sonar biasanya untuk mengukur kedalaman air laut. Ya, gelombang sonar ini adalah bunyi yang dipancarkan kapal laut atau kapal selam untuk mengetahui keadaan bawah laut. Bunyi ultrasonik juga bisa dikeluarkan oleh lumba-lumba dia dalam bernavigasi di dalam samudera. Nah, frekuensi bunyi ini menentukan tinggi rendah nada. Frekuensi bunyi, ketika frekuensinya tinggi berarti nadanya tinggi. Ketika frekuensinya rendah, nadanya juga jadi rendah. Sedangkan amplitudo bunyi menentukan kuat lemahnya bunyi, ya. Bedakan antara frekuensi dan amplitudo. Kalau frekuensi tidak apa? Frekuensi untuk menentukan
tinggi rendah nada. Sedangkan amplitudo kuat atau lemahnya bunyi. Kalau amplitudo bunyinya tinggi maka bunyi jadi kuat. Kalau amplitudo bunyinya rendah maka bunyi jadi lemah. Selanjutnya adalah sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Bunyi merambat melalui satu benda padat, ya. Di situ dicontohkan stetoskop, atau kalian bisa memukul-mukul meja dengan menempelkan telinga kalian di meja, maka akan terdengar sangat keras. Yang kedua yaitu bunyi merambat di dalam air. Bagaimana contoh suara lumba-lumba yang bisa terdengar, atau kalian bisa memukul-mukul batu di dalam air, kalian pun bisa mendengar bunyi pukulan batu itu. Yang ketiga, bunyi merambat melalui gas atau udara. Sebagaimana kita bicara, kalian berteriak di kelas, ketika bermain maka teriakan kalian bisa terdengar oleh teman ini karena suara kalian merambat melalui udara. Sehingga kecepatan perambatan bunyi melalui media ini paling cepat bunyi dirambatkan oleh zat padat, yang kedua zat cair, dan yang paling lambat bunyi merambat melalui gas atau udara. Sehingga ketika di luar angkasa itu kan tidak ada udara, jadi ketika kita mengeluarkan suara atau bunyi di ruang angkasa maka tidak akan terdengar kecuali dengan menggunakan alat. Mengapa? Ruang angkasa adalah ruang hampa udara. Yang kedua, sifat bunyi itu dapat dipantulkan. Nah, ini sumber bunyi mengeluarkan bunyi mengenai benda, dia akan memantul, ya. Dia akan memantul. Saat mengenai suatu benda, bunyi yang dihasilkan dari suatu sumber bunyi akan mengalami pemantulan. Macam-macam bunyi pantul antara lain. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Contoh, ketika kita berbicara di ruangan yang sempit. Nah, mungkin kalian suka nyanyi nih di dalam kamar mandi, ya sebenarnya nggak boleh ya. Itu suara kalian akan terdengar lebih keras, ya kan? Ya, makanya enak nyanyi di kamar mandi. Suaranya lebih keras, lebih merdu karena suara kita langsung memantul dan memperkuat bunyi aslinya. Yang kedua, gema. Apa itu gema? Gema adalah pantulan bunyi yang terdengar setelah bunyi aslinya. Contohnya suara orang yang berteriak di lembah. Kalian kalau datang ke gunung atau ke hutan mungkin pernah ya mencoba berteriak, maka suara akan dipantulkan. Misalkan halo, lo. Nah, siapa di sana? Nah, ini gema namanya, ya. Yang ketiga, saat kita berteriak di tebing, suara kita akan mengenai tebing, ya. Tadi contohnya halo. Tebing akan memantulkan suara kita tetapi jarak yang jauh membuat bunyi pantulan tersebut terdengar setelah kita selesai berteriak. Jadi saat gema terjadi, suara pantulan akan terdengar setelah kita selesai berteriak. Halo. Wibraga. Nah, dipantulkan. Gaung. Nah, jadi yang pertama bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya. Yang kedua yaitu gema. Gaung. Apa itu gaung? Gaung adalah bunyi pantul yang datang sebelum bunyi asli selesai dikirim. Jadi bunyi gaung ini justru merusak bunyi aslinya sehingga bunyi asli terdengar kurang jelas. Ini biasanya ketika kita berada di suatu ruangan tanpa peredam suara, sehingga suara pengeras suara ini akan mantul-mantul nggak jelas, membuat suara asli ini kurang bisa kita terima. Contohnya ya suara yang terdengar ketika kita berbicara di ruangan yang sempit tetapi tidak ada peredam suaranya seperti di studio atau gedung. Saat gaung kita dapat mendengar
jelas suara, tidak dapat mendengar jelas suara asli kita. Hal tersebut terjadi karena bunyi pantul datang bersamaan dengan bunyi asli. Manfaat bunyi pantul apa? 1. Sifat bunyi bisa memantul bisa digunakan untuk mendeteksi keretakan pada logam, misalnya untuk memeriksa retak-retak sembunyi pada bagian pesawat terbang. Jadi di dalam dinding pesawat ini kemungkinan di dalamnya ada keretakan, ini bisa dideteksi dengan bunyi pantul. Atau juga pemeriksaan USG, ultrasonografi, foto janin dalam perut ibu hamil, hasil pemeriksaan USG seperti ini. Ini dengan konsepnya adalah dengan memancarkan bunyi, sehingga bunyi tersebut ada yang membentur benda, ada yang terus dipantulkan sehingga membentuk tekstur janin tersebut sehingga ditangkap dengan layak. Bunyi bisa juga untuk mengukur kedalaman air laut tadi dengan sonar tadi. Nah, bunyi datang, bunyi pantul, nanti bisa dengan alat diterjemahkan menjadi sebuah jarak kedalaman air laut. Yang keempat, bunyi pantul bisa juga untuk mengetahui kedudukan benda di dalam laut. Dapat mengetahui kapal selam dan kelompok ikan di dalam laut, sehingga nelayan akan langsung menuju ke titik yang banyak ikannya dan dia akan menangkap ikan di sana. Bunyi pada alat musik. Nah, satu contohnya gitar. Gitar dimainkan dengan cara dipetik senarnya ya. Ada berbagai macam alat musik tradisional. Ada yang digesek, ada yang dipukul, ada yang ditabuh, ada yang dipetik dan ada yang ditiup. Ketika senar kita dipetik, ruang di dalam badan gitar memperkuat bunyi asli senar sehingga dapat terdengar cukup keras untuk kita dengarkan. Coba kalau cuma senar nggak ada tabungnya, maka ya bunyinya sangat kecil sekali. Ini senar, ruang di dalam badan gitar ini memperkuat bunyi aslinya ya. Yang kedua, contoh perkusi. Perkusi, bunyi dihasilkan dari resonansi udara di dalam badan perkusi. Ini membrannya di dalamnya ada tabung, nah ini akan memperkuat bunyi asli. Yang ketiga, trompet. Bunyi berasal dari aliran udara yang menggetarkan ruang tabung trompet. Ini ruang tabung trompet memperkuat bunyi aslinya. Oke. Demikian pembelajaran IPA tentang bunyi. Supaya kalian bisa melihat video ini berulang-ulang, silahkan kalian boleh download video ini dan kalian simpan, karena nanti akan digunakan untuk pertanyaan di dalam penilaian soal ulangan. Demikian, selamat belajar dari Mister. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.